Halo kan, Assalamualaikum. Di video kali ini, Ane akan merekomendasikan kalian semua 5 komik manhwa genre komedi paling lucu, kocak, gokil sepanjang masa. Penasaran dengan rekomendasinya? Yuk ikutin terus. Number 1. Oke, yang pertama ada manhwa yang berjudul Kung Fu Komang. Wah, ini bisa dibilang legendnya legend komik manhwa genre komedi nih Gan. Manhwa ini menceritakan seorang murid bela diri bernama Komang yang dia itu berguru di sebuah puncak gunung. Ia ditemani beberapa tokoh lain seperti Mulbul sang guru, Ninjaring sang ninja, Mekanin si robot ringkih, dan Kulpang si babi papan teks. Walaupun bertema kungfu, manhwa ini sangat jauh dari kesan serius Gan. Justru yang banyak dipertontonkan adalah tingkah laku konyol mereka yang bisa mengocok perut pembacanya. Setiap hari ada saja kejadian tak terduga di sekeliling mereka. Karakter mereka yang gampang panik selalu bikin suasana heboh. Kadang muncul beberapa tokoh lain seperti Gue Dopang si pencuri dan Kongja si gadis neraka, membuat keadaan tambah runyam dan bikin pembaca tertawa. Ini manhwa bergenre komedi paling full power menurut Ane, dikarenakan kekocakan si Komang, Ninjaring, Mekanin, serta sang guru, yang menurut Ane tuh sudah berada di level yang berbeda dari dunia ini. Manhwa ini Ane rekomendasikan ke kalian yang suka genre komedi atau yang lagi stres memikirkan beban hidup. Ya, walaupun nggak langsung hilang stresnya, minimal ngurangi lah ya. Number 2. Yang kedua, ada manhwa yang berjudul Family Over Flower. Cerita tentang seorang anak yang tampan dan kece bernama Julian dengan rambut merah mudanya yang bikin dia tampak gimana gitu. Julian Dog berasal dari keluarga Flower, atau sebut saja keluarga yang isinya manusia cantik dan tampan semua. Kebayangkan gimana rasanya? Julian memiliki teman setia bernama Oxford yang memiliki kebiasaan aneh, yaitu sangat suka berganti obsesi. Misalnya hari ini suka sepak bola, besoknya dia suka basket, dan dia tuh langsung mahir memainkan hobinya tersebut. Ada juga Napoleon yang sangat puitis overload. Jika biasanya orang yang puitis itu membuat hati kita terpana asmara, di manhwa ini, Napoleon adalah puitis yang bikin orang geli-geli gimana gitu bacanya. Ada banyak faktor konyol di manhwa ini Gan. Contohnya, yang pertama tuh keluarga Julian yang edan. Gimana gak edan? Sedangkan karakter Julian sendiri aneh dan bikin ngakak. Ada suatu chapter pas Julian masak nasi goreng kimchi, rasanya tuh seperti Terminator, membuat yang makan jadi muntah. Dan Papa Julian juga pernah mengajukan percobaan pada pemerintah untuk membuat senjata mematikan yang dibuat dari nasi goreng kimchi buatan Julian. Yang kedua, susah banget mencari perempuan cantik di manhwa ini. Jika kalian membaca manhwa ini, 95% perempuan di sini tuh digambar secara abnormal. Kenapa begitu ya? Apakah autornya punya masalah sama perempuan? Di SMA Julian, SMA Sondai, ada juga yang namanya Double Dragon. Mereka tuh seperti tank yang bahkan bisa menembus White House ataupun Pentagon. Waduh. Dan parahnya lagi nih, mereka berdua adalah perempuan dengan wajah laki-laki yang sangar. Inilah sebabnya Ane bilang banyak perempuan abnormal di manhwa ini. Number 3. Yang ketiga ada manhwa yang berjudul Gosu. Manhwa ini menceritakan tentang perjalanan sang MC bernama Gang Yong yang memulai perjalanan untuk membalaskan dendam gurunya. Seorang ahli bela diri tak terkalahkan yang kemudian dikhianati oleh muridnya yang lain dan berhasil menyelamatkan diri walaupun hampir mati. Bermodal ilmu bela diri yang dahsyat, sang MC siap menteror dan meluluh lantakkan dunia persilatan.
Tapi sebelum dia mulai, ia mendapati kalau pengkhianat gurunya sudah mati. Loh, terus ngapain sekarang? Dari sisi cerita maupun gambar, kalian akan menemukan banyak hal-hal yang lucu. Misalnya biksu Buddha yang sok mengasingkan diri dan puasa karena marah kepada muridnya, padahal ia diam-diam memesan dimsum. Ada pula sekelompok pemburu hadiah yang menangkap buruannya dengan jebakan, namun selalu terganggu oleh kehadiran sang MC. Sebagian besar adegan yang lucu memang muncul di musim pertama, karena musim kedua sudah masuk ke cerita yang lebih banyak menyajikan pertarungan. Number 4. Yang keempat ada manhwa yang berjudul 10 Years Dimension Boys. Komedi pada dasarnya adalah karya seni yang memancing tawa audiensnya. Namun, apa yang terjadi jika karya yang disajikan menyajikan tingkat absurd yang tinggi sebagai elemen utama untuk memancing gelak tawa? Untuk mengetahuinya, kalian harus membaca manhwa yang satu ini. Manhwa ini bercerita tentang bocah-bocah sarap dari dimensi ke-10. Dengan gambar yang ala kadarnya, manhwa ini berhasil menggebrak otak para pembacanya dengan cerita-ceritanya yang gak jelas. Saran aneh, jika kalian kurang suka dengan jokes yang menampilkan pantat, kentut, atau tai, mungkin manhwa ini kurang cocok. Karena banyaknya shit jokes di dalamnya. Number 5. Yang kelima ada manhwa yang berjudul Ruler of the Land. Manhwa ini menceritakan perjalanan konyol tapi sakti sang MC. Di sini sang MC Han Bikwang digambarkan konyol karena yang ada di pikirannya tuh adalah hal-hal yang berbau mesum. Sakti karena dia mampu meniru jurus-jurus tingkat tinggi yang dimiliki oleh pendekar-pendekar tingkat dunia hanya dalam sekali lihat, dimana bila dipelajari oleh yang lain tuh bisa bertahun-tahun. Perjalanan silatnya berawal dari perkelahian dua Grandmaster, aliran hitam dan putih. Cheon Masin Gun itu aliran hitam, dan Kaisar Pedang tuh aliran putigan. Karena keduanya terluka parah akibat pertarungan, sang MC yang tinggal tak jauh dari pertarungan lalu merawat mereka. Setelah sembuh karena melihat potensi sang MC yang luar biasa, akhirnya Cheon Masin Gun mengangkatnya menjadi murid. Karena Kaisar Pedang telah berjanji tidak mengangkat penerus. Cheon Masin Gun mengangkatnya sebagai murid karena mengetahui bahwa ternyata sang MC merupakan keturunan dari Iblis Pedang, pendekar pedang legendaris yang telah memporak-porandakan dunia persilatan, yang hanya bisa diatasi oleh 5 pendekar aliran putih. Salah satunya yaitu Kaisar Pedang. Itu pun hampir kalah kan. Melihat itu semua, sang MC dilatih agar suatu ketika jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi sifat mata keranjang bawaannya sulit sekali dirubah dan tak mau diatur. Hingga suatu hari dia bertemu dengan cucu Kaisar Pedang yang menawan hatinya, dan perjalanan pun dimulai. Manhwa ini berisi kekonyolan percintaan, pantang menyerah, dan action yang bagus. So, gimana kan rekomendasinya? Jika kalian suka, kalian bisa like dan komen di bawah. Dan jika kalian hobi baca dan suka baca novel atau komik online, kalian bisa subscribe channel ini dan jangan lupa tekan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi dan info-info menarik dari Ane. Terima kasih telah menonton videonya dan salam kultivator.